Welcome to our channel. Renungan Riak Sabda 19 Oktober 2022. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas, di mana Tuhan telah memberitahukannya kepada manusia untuk selalu berjaga-jaga dalam hidup. Dengan bacaan Injil hari ini mengajak kita berjaga-jaga. Kira-kira berjaga-jaga dalam hal apa? Kita dapat melihat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kegiatan kita selalu berjaga-jaga dalam setiap acara kita. Misalnya kita selalu ada plan A, selalu ada plan B. Untuk mencapai sebuah pekerjaan juga kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, segala macam lah dalam kehidupan kita yang telah kita rencanakan, pasti kita persiapkan dengan baik. Misalkan saja orang yang bekerja di sawit, pagi-pagi dia harus bangun, mempersiapkan alat kerjanya, makan minumnya, tenaganya untuk dapat bekerja. Mungkin orang yang menoreh karet bisa juga seperti itu, menyiapkan alat-alat segala sesuatu yang untuk menunjang pekerjaan kita. Atau orang yang bekerja di kantoran, mungkin malam dia harus mempersiapkan menyetrika, persiapkan segala sesuatu berkas-berkas atau paling yang akan digunakan besok. Atau mungkin dosen bisa juga dia harus mempersiapkan materi, kira-kira besok dia akan mengajar apa nih. Tujuan dari semuanya ini mempersiapkan agar semua hal yang dicapai itu menjadi baik. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa untuk menyambut kedatangan Anak Manusia, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus berjaga-jaga. Yang datangnya Anak Manusia, yang dimaksudkan Anak Manusia adalah Yesus yang akan datang. Maka dari itu harus dipersiapkan tentang kedatangan Anak Manusia ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira kapan akan datang? Kita tidak tahu. Yesus pun tidak tahu karena hanya Bapa yang tahu. Kita lihat dalam bacaan Injil ini dilukiskan ada seorang majikan yang mengikuti atau pergi dari rumahnya untuk mengikuti perjamuan atau ada perkawinan. Pasti dia akan datang lagi ke rumahnya. Ketika majikan itu pergi dari rumahnya, dia akan mempercayakan semua urusannya yang berkaitan dengan rumah tangganya itu dipercaya. Mungkin ada pengawasnya atau kepada karyawan yang dipercayakan. Dari kisah singkat ini, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, yang dimaksudkan tuan rumah itu Tuhan Yesus sendiri. Yang dimaksudkan pengawas yaitu para jemaat, para pemerhati, pemimpin umat, atau sekarang mungkin para ketua umatkah, para pastorkah, atau para uskup sebagai pengawas. Dan yang menjadi hamba-hamba itu mungkin umat awam semuanya. Kira-kira saya mau jadi pengawas atau menjadi hamba? Pilihan hidup kita bebas. Semua kepercayaan yang diberikan itu harus kita laksanakan dengan setia dan bijaksana. Sehingga apabila tuan rumah atau Tuhan itu datang, maka tuan rumah akan memperhitungkan semuanya itu. Ketika dia memperhitungkan semuanya itu, otomatis kita harus
selalu dalam keadaan bersiap-siap, berjaga-jaga. Kira-kira caranya untuk berjaga-jaga itu seperti apa sih? Kita harus hidup setia pada doa, dan juga kita harus setia melaksanakan firman Allah dengan bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang setia adalah orang yang memiliki komitmen dalam hidupnya. Dan sangat menarik, di ayat terakhir ini disimpulkan bahwa adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima ulah. Kita yang mungkin menonton ini atau kita yang menyaksikan video ini, saya tahu, saya orang Katolik, saya tahu Tuhan akan datang, tapi saya tidak mempersiapkan diri, maka akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada untuk orang yang tidak tahu. Maka dari itu setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut juga. Kita yang dipercaya sebagai ketua, sebagai pemimpin atau sebagai prodiakon, tugas-tugas pelayan kita banyak diberi kepercayaan, maka dari itu kita juga banyak dituntut untuk lebih baik lagi, lebih setia dan bijaksana. Maka dari itu dalam setiap tugas dan pelayanan tanggung jawab kita harus melaksanakan sungguh-sungguh setia dan bijaksana dalam kehidupan ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jika kita sudah tahu, maka dari itu laksanakan. Atau kalau kita sudah diberi kepercayaan, bertanggung jawablah demi Kristus Tuhan dan perantara kami.